Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKJ? Kembali lagi bersama channel PKJ. Baik, pada kali ini saya akan melakukan penyortiran ulat Jerman ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai 5 kotak ulat Jerman yang berumur kurang lebih 1,5 bulan. Ini kita sortir karena satu kotak ini isinya sudah terlalu banyak. Nanti akan kita ayak dan kita pisah-pisah dari 5 kotak ini menjadi 7 kotak ya teman-teman, 7 kotak. Dan nanti kita juga akan menyortir adiknya ini ulat yang baru berumur kurang lebih 1 bulan. Ini ulatnya masih kecil-kecil ya teman-teman. Ini kita ayak juga, kemudian nanti kita akan pisahkan antara ulat yang sudah agak besar dan juga ulat yang masih kecil-kecil ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menggunakan ayaan. Ini ada 2 ayaan ya teman-teman. Yang pertama ayaan yang lubangnya agak besar. Ini sebenarnya apa namanya ya? Erok-erok no. Erok-erok ya teman-teman ini namanya. Biasanya alat dapur ini buat mengangkat gorengan atau meniriskan gorengan ini. Ini kita gunakan untuk mengayak ulat yang ini ya, ulat yang 1,5 bulan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan ayaan yang kecil, yang lubangnya agak kecil. Ini biasanya saringan untuk menyaring air. Baik, langsung saja. Yang pertama kita harus siapkan kotak kosong juga. Ini untuk tempat ulat yang sudah diayak nanti. Kemudian ulat yang akan kita ayak ini kita bersihkan sampahnya dulu. Ini ada bekas-bekas gedebok pisang yang sudah kering, yang sudah dimakan oleh ulat Jermannya, sehingga tinggal kulit-kulitnya saja. Ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Setelah bersih seperti ini, langsung kita ayak. Cara mengayaknya, kita ambil sedikit-sedikit ya, jangan langsung kita ayak banyak-banyak, karena nanti ulatnya akan naik ke sini sehingga jatuh ke bawah. Kemudian kalau terlalu banyak nanti kotorannya ini akan sulit jatuh ya teman-teman. Jadi ayaknya sedikit-sedikit saja. Kita ambil segini, kemudian kita ayak. Nah, kalau sudah tidak ada kotoran yang jatuh, kita pindahkan ke kotak yang kosong ini. Bisa teman-teman perhatikan kan, bersih ini, tidak ada ulat yang ikut jatuh. Kemudian mengayaknya jangan terlalu keras ya, nanti takutnya bisa menyebabkan ulat stres.
kotak yang kosong ini kita gunakan kembali untuk wadah ulat berikutnya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa penyortiran ini atau pengayakan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dan penyortiran pertama kali itu dilakukan ketika ulat Jerman baru berumur 1 bulan ya teman-teman, kurang lebih 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan biasanya itu ulatnya terlalu kecil, dan ketika diayak itu masih banyak yang berosot atau masih banyak yang ikut jatuh bersama kotoran ulat Jerman. Kalau di umur 1 bulan biasanya sudah agak besar sehingga bisa kita sortir. Ini ya teman-teman yang sudah diayak. Dan juga kunci dari ulat Jerman cepat besar adalah pengayakan ini ya teman-teman, pengayakan setiap 2 minggu sekali. Karena ulat yang berumur 1 bulan ke atas, 1 bulan setengah, ini adalah masa-masa perkembangan yang sangat pesat. Jadi kalau di umur 1 bulan setengah kok nggak disortir, nanti isi dalam satu kotak ini terlalu banyak sehingga ulat itu lambat, besarnya itu lambat karena isi dalam kotak terlalu banyak atau terlalu padat. Makanya harus disortir. Kemudian kalau sudah disortir, dalam satu kotak ini biasanya saya isi 4 ons. Saya isi 4 ons, kemudian dalam 2 minggu kemudian satu kotak ini bisa menjadi kurang lebih 7 on. Jadi dari 4 on menjadi 7 on setiap 2 minggu. Nah, penyortiran ini dilakukan 3 kali ya teman-teman, 3 kali. Jadi di umur 1 bulan, kemudian di umur 1 bulan setengah, dan juga di umur 2 bulan. Di umur 2 bulan nanti disortir, 2 minggu kemudian kan sudah umur 2 bulan setengah. Nah, di umur 2 bulan setengah itu teman-teman bisa memanennya atau menjualnya. Tapi kalau teman-teman mau panen di umur 3 bulan juga bisa. Tapi penyortirannya ditambah 1 kali, berarti dilakukan sebanyak 4 kali. Tapi biasanya saya panennya di umur 2 bulan setengah ya teman-teman. Makanya saya hanya menyortir sebanyak 3 kali. Nah, ini ya teman-teman yang sudah diayak tadi 5 kotak. Kemudian saya sudah menyiapkan 2 kotak kosong. Jadi kita bagi rata menjadi 7 kotak ya. Caranya cukup kita ambil dan kita kira-kira saja. Pokoknya dibagi rata. Atau kalau teman-teman ragu-ragu ya bisa ditimbang, satu kotak ini isi 4 ons. Ini kira-kira sudah sama beratnya. Kemudian setelah kita bagi, kita berikan pakan ya teman-teman. Kita beri 2 genggam. Biasanya setelah pengayakan seperti ini atau penyortiran seperti ini, kita berikan pakan 2 genggam polar. Dan nanti juga kita berikan minum
irisan pepaya atau irisan ketubak pisang. Dan 2 genggam ini sampai besok ya teman-teman. Besok kita lihat kalau pakannya sudah habis, kita kasih lagi 1 genggam. Nanti kita taruh di rak sana ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini kita ayak ulat Jerman yang berumur 1 bulan. Kita ambil dulu sampah-sampahnya. Ini kita harus teliti ya teman-teman. Untuk umur 1 bulan ini biasanya sukanya bersembunyi di sela-sela sampah ini. Biasanya masuk ke dalam sela-sela ketubak pisang. Kemudian ayakannya masih menggunakan ayakan yang ini ya teman-teman. Ayakan yang lubangnya masih agak besar. Jadi nanti kita ayak, kemudian ulat yang kecil-kecil akan jatuh, akan berosot melalui lubang-lubang ini, berosot ke bawah. Saya contohkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh. Masih banyak ulat kecil yang jatuh. Jadi kenapa harus kita sortir di umur 1 bulan, kemudian kenapa yang kecil dibiarkan jatuh? Nah, tujuannya supaya ulat Jerman yang kita budidayakan itu ukurannya sama ya teman-teman. Jadi yang besar tetap di atas, nggak ikut jatuh, kemudian yang kecil jatuh ke bawah. Nanti kita sendirikan ya teman-teman, yang besar kita gabung dengan yang besar, kemudian yang kecil-kecil kita gabung dengan yang kecil-kecil. Nanti ketika kita panen, hasil dari panenan tersebut akan maksimal, karena ulat yang kecil di situ terkondisikan. Jadi ketika panen itu ulatnya nggak besar kecil. Biasanya kan ada itu panen ulat Jerman tapi ulatnya besar kecil. Kalau besar kecil seperti itu kurang maksimal ya teman. Karena yang kecil-kecil itu kan belum bobot istilahnya. Bisa teman-teman perhatikan masih banyak yang kecil-kecil ya ini di umur 1 bulan, dan yang agak besar akan tertinggal di ayakan ini.
Kemudian selama pengayaan ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu keras, aman ya teman-teman, tidak akan menyebabkan ulat Jerman menjadi stres. Kemudian nanti ulat yang kecil yang masih bercampur dengan kotoran ulat Jerman kita ayak menggunakan ayaan yang ini ya teman-teman. Ayaan yang lubangnya agak kecil. Jadi kita ayak. Nah, ini setelah kita ayak ya teman-teman. Ini 3 kotak dan ini enggak saya bagi soalnya kan tadi yang kecil-kecil sudah jatuh ke sini, ini tinggal yang besar-besar makanya nggak saya bagi. Ini juga kita kasih pakan polar 2 genggam ya teman-teman. Dua genggam. Kita ayak ulat yang kecil-kecil ya. Kita ayak menggunakan ayaan yang ini. Oh ya, keuntungan lain dari penyortiran pemisahan antara ulat besar dan ulat yang kecil adalah pertumbuhannya bisa maksimal. Kalau tidak disortir, tidak dipisah antara ulat kecil dan ulat besar, ulat yang kecil itu pasti akan kalah sama ulat yang besar. Jadi dalam satu kotak seumpama ada ulat kecil, ada ulat besar, kemudian ketika kita beri pakan berupa polar atau minum, ulat yang kecil itu pasti takut sama ulat yang besar. Akhirnya dari segi makanan dia kalah. Kemudian ulat yang kecil akhirnya nggak besar-besar. Lama-kelamaan akan menjadi ulat yang tidak sehat. Dan akan menyebabkan bahkan jangka panjangnya jika terus-menerus seperti itu bisa menyebabkan penyakit AML ya teman-teman. Kuncinya di situ. Karena ketika ulat sudah besar nanti, ulat yang besar akan memakan ulat kecil yang tidak sehat itu, sehingga akan menyebabkan ML. Nah, ini teman-teman, setelah kita ayak tadi, ulatnya main banyak ya, masih kecil-kecil. Tinggal kita kasih makan. Dan nanti kita kasih minum. Dan dijamin nanti ketika besar sudah pasti ulatnya ukurannya hampir sama ya teman-teman, tidak besar kecil, sehingga bisa memaksimalkan hasil panen. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.
Dukung terus channel BKJ supaya tambah berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.